Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakiraan cuaca Indonesia yang akan berlaku Sabtu 26 Oktober 2024. Bersama saya Maria Claudiana, inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Trami diprediksi berada di Laut Cina Selatan yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih besar dari 50 km per jam atau yang disebut low level jet di sekitar daerah siklon tropis yang meliputi wilayah Vietnam dan Laut Cina Selatan. Selanjutnya, depresi tropis Kong Rey diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Filipina yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih besar dari 50 km per jam di wilayah Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga Papua Nugini. Selain itu terdapat juga sirkulasi siklonik yang terpantau berada di Papua bagian tengah yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin, juga pertemuan angin atau konvergensi yang memanjang di sekitar sirkulasi siklonik, yaitu dari Papua Selatan hingga Papua Pegunungan. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang di Samudra Hindia Barat Banten, Laut Andaman hingga Semenanjung Malaysia, Laut Natuna hingga Filipina, Laut Sulu, perairan selatan Filipina. Daerah pertemuan angin atau konfluensi memanjang di Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Untuk angin permukaan di wilayah Indonesia, umumnya masih didominasi angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya untuk prediksi suhu dan kelembapan di wilayah Indonesia, umumnya suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 35 hingga 98%. Dan kita lanjutkan dengan perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia. Secara umum, tinggi gelombang laut di perairan Indonesia berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Perlu diwaspadai potensi banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah. Terdapat peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 50 km per jam di Laut Natuna hingga Laut Cina Selatan dan dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi yang mampu meningkatkan tinggi gelombang laut di wilayah sekitar perairan tersebut. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. Kita awali dari Pulau Sumatera, Kota Pekanbaru cuaca umumnya berawan, Kota Banda Aceh dan Kota Padang umumnya berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Medan dan hujan sedang di Kota Tanjung Pinang. Masih dari Pulau Sumatera, Kota Palembang umumnya udara kabur, sementara Kota Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang dan Lampung umumnya cuaca berawan tebal. Bergeser ke Pulau Jawa, Kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya, umumnya cuaca cerah berawan. Sementara Kota Serang, Bandung, dan Yogyakarta, umumnya cuaca berawan. Untuk Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Kota Denpasar umumnya cerah berawan, Kota Kupang umumnya berawan, dan Kota Mataram umumnya berawan tebal. Kita lanjutkan ke Pulau Kalimantan, Kota Palangkaraya dan Banjarmasin umumnya cuaca berawan, Kota Samarinda umumnya cuaca berawan tebal, sementara Kota Tanjung Selor dan Pontianak diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan. Kita lanjutkan ke Pulau Sulawesi, Kota Gorontalo dan Manado umumnya cuaca berawan, Kota Kendari umumnya berawan tebal, Kota Palu dan Makassar diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan. Waspadai potensi hujan lebat di Kota Mamuju. Dan kita akhiri dari wilayah Indonesia Timur, Kota Manokwari umumnya cuaca cerah berawan, Kota Ternate umumnya berawan, Kota Merauke dan Ambon umumnya berawan tebal. Hujan ringan diperkirakan terjadi di Kota Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, sementara hujan sedang diperkirakan terjadi di Kota Nabire. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah.
Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah sobat masing-masing, sobat dapat memantau melalui aplikasi Info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berakhir pekan.